Selamat sore untuk seluruh para peserta LPDP, baik yang sedang melaksanakan tugas belajar atau para alumni atau yang sedang mempersiapkan. Pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada Anda semua sebagai sekelompok kecil masyarakat Indonesia yang mendapatkan suatu fasilitas dari negara untuk bisa meneruskan dan mencapai cita-cita paling tidak di bidang pendidikan, yaitu mendapatkan pendidikan di level tingkat universitas atau bahkan di level di atas sarjana, yaitu pasca sarjana. Kita semua tahu bahwa sumber daya manusia adalah aset yang paling berharga dari suatu negara, suatu institusi, satu korporasi, satu keluarga. Apapun kalau kita memiliki sumber daya manusia yang baik, kalau itu di tingkat paling kecil keluarga, itu berarti ya keluarganya pasti akan tidak hanya bangga, tapi juga bisa memenuhi seluruh aspirasi untuk apakah dia ingin menjadi orang berguna, menjadi orang yang bisa membuat inovasi, atau bahkan kalau ingin menjadi kaya juga. Kalau dia di tingkat korporasi yang memiliki SDM yang bagus, dipastikan dia akan makin bisa kompetitif, melihat perubahan, meningkatkan, dan kemudian dia akan bisa menjadi juara di bidang industrinya. Kalau di bidang negara, ya berarti kalau kita memiliki sumber daya manusia yang baik, kita akan memiliki sebuah negara yang kuat. Yang tadi disebutkan apakah bisa berinovasi, berkreasi, tidak hanya mencari kerja, tapi bisa menciptakan kerja, kompetitif, produktif. Kalau kita menggunakan teori pertumbuhan ekonomi, itu biasanya kita menggunakan faktor produksi, labor, dan capital. Tapi labor dan capital itu kalau dikombin untuk meningkatkan produktivitas adalah biasanya dengan teknologi. Dan kemampuan untuk bisa meningkatkan produktivitas labor capital sangat tergantung pada kualitas SDM-nya lagi. Jadi mau kemana saja, kita akan kembali mengatakan bahwa SDM itu penting. SDM itu esensial. Dan komitmen politik kita sangat tinggi. Semenjak era reformasi, kita selalu mengatakan bahwa Indonesia ingin mengejar ketertinggalan, terutama di bidang pendidikan. Dan oleh karena itu, waktu di era reformasi, yaitu sesudah Pak Presiden Soeharto mundur, Orde Baru, dan munculnya era reformasi, maka kita mengubah undang-undang dasar kita, konstitusi, bukan undang-undang, ini konstitusi, which is nggak bisa diproduce setiap tahun gitu. Konstitusi kita dengan satu-satunya bidang aktivitas yang di-earmark, yang harus disediakan anggarannya, itu hanya pendidikan, yaitu harus 20% dari anggaran, no matter what, katanya. Ya kan? No matter what, mau kondisi APBN-nya lagi kempes, lagi besar, ekonominya lagi boom, lagi bust, lagi kita menghadapi COVID, itu tidak boleh dikompromikan. Anggaran pendidikan harus tetap 20%. Itu di konstitusi kita. Nah ini berarti kalau kita mau bicara tentang Indonesia, kita sudah apa yang disebut political will besar. Constitutional explicitly menyebutkan pendidikan adalah nomor 1. Jadi sekarang Indonesia itu ditantang, oke, kalau sudah punya political will, ada determinasi, sudah ditulis di konstitusi, adalah is up to us, kita semua ini, masyarakat Indonesia, generasi muda, para policy maker di dunia pendidikan, untuk menerjemahkan komitmen dan political will itu menjadi result, kan gitu kan? Kalau enggak, ya dia akan menjadi hanya retorika politik. SDM penting, pendidikan itu harus prioritas, terus kita mengalokasikan 20% seperti konstitusi kita meminta atau menginstruksikan, mewajibkan, namun kita kemudian kecewa semua. Itu satu. Jadi ini starting point, karena ini saya bicara dengan orang, semuanya teman-teman di LPDP itu bukan orang sembarangan. Anda orang-orang yang sudah disaring, Anda adalah orang-orang pilihan.
Jadi saya nggak bicara tentang bahasa biasa gitu. Sama Anda adalah manusia-manusia yang memiliki tanggung jawab besar terhadap Republik ini. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana bisa kita mentranslate political will dan determination tadi dari konstitusi kita dengan anggaran 20% menjadi result, menjadi hasil. Nyatanya ya, waktu saya jadi Menteri Keuangan semenjak tahun 2005, saya menjadi Menteri Keuangan, sampai sekarang saya masih constantly concern apakah anggaran pendidikan 20% itu sudah kita kelola dan kita gunakan secara sebaik-baiknya. Kan kayak gitu. Ini saya sebagai Menteri Keuangan. Makanya waktu Nadiem menjadi menteri, ya dia termasuk yang pertama kali bilang saya mau jadi menteri asal saya bersama Pak Ibu Menteri Keuangan yang selalu bicara tentang pendidikan meskipun dari sisi sudut keuangan. Makanya kita banyak bicara, Pak Nadiem termasuk menteri, sedikit menteri yang datang khusus ke saya terus menjelaskan apa sebetulnya tadi yang disampaikan Mas Nadiem tadi, ide-ide reformasinya dan apa tujuannya. Dan saya memberikan ruang seluas-luasnya. Oke, saya pengen dengar karena ini adalah concern kita semuanya. Tahun 2020 waktu kita di tengah-tengah menghadapi COVID, di mana kita mengeluarkan belanja untuk prioritas utamanya adalah COVID, kita masih mengalokasikan untuk pendidikan itu tetap dipertahankan 20%, 547 triliun. Jadi waktu anggaran kita belanjanya makin gede karena ada COVID nambah kan, kita berikan anggaran sampai 80 untuk kesehatan, untuk bansos kita tambahkan 210 triliun, untuk UMKM 115 triliun. Jadi setiap kali kita nambah belanja pendidikan dapat 20% gitu kan? Bayangin nggak sama Anda semuanya? Dulu saya selalu mengatakan, loh kalau begitu kalau setiap kali anggarannya nambah dan pendidikan Anda nggak perlu harus bikin proposal karena sudah ongkang-ongkang pasti dapat 20%. Itu bisa jadi downside risk untuk kita semua. Itu bisa menjadi resiko bahwa kita menjadi complacent bahwa anggaran itu pasti disediakan dan diprioritaskan dan kita kemudian tidak sensitif dan bekerja keras untuk meyakinkan bahwa anggaran itu bisa digunakan sebaik-baiknya dengan hasil yang sebaik-baiknya. Maka semenjak tahun 2008-2009 ide saya untuk membuat dana abadi itu karena tadi saya khawatir kalau setiap tahun harus dialokasikan dan harus habis, terus tiba-tiba kita nggak siap dengan program kita. Maka waktu itu saya mulai pikir, kita bikin aja dana abadi. Kalau anggaran pendidikan yang dinaikkan 20% setiap kali anggaran lain naik ya, umpamanya kita anggaran Menteri Pertahanan naik, maka 20% pasti harus dialokasikan untuk pendidikan. Nah padahal yang melakukan seluruh program pendidikan nggak selalu siap untuk ada tambahan 20% lagi ya gitu. Nah daripada ini menjadi sesuatu yang kemudian tidak menghasilkan hasil yang sudah dipikirkan matang, kita tampunglah dalam sebuah dana abadi. Jadi nggak selalu harus habis dalam tahun anggaran. Karena kalau kita mengelola APBN, saya juga terikat oleh Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan kemudian diaudit oleh BPK, kemudian kita pertanggungjawabkan ke DPR, kan kayak gitu. Dan itu berarti setiap tahun berapa dana belanja dan berapa sebetulnya yang betul-betul untuk pendidikan. Itulah kemudian muncul cikal bakal ide mengenai dibentuknya dana pendidikan abadi yang kemudian menjadi LPDP. Itu satu. For a very pragmatic but strategic reason. Pragmatic reason karena saya tahu oh ini nanti anggarannya akan naik terus dan saya lihat tidak selalu seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah itu siap. Paling cepat dan paling mudah proposalnya adalah bikin sekolah. Bangunan dulu. Itu paling gampang. Kedua mungkin ya beli-beli alat. Makanya kan banyak juga sekolah yang sudah bagus diganti-ganti terus. Ada sekolah yang kurang bagus malah nggak dapet. Itu juga masalah alokasi. Tapi kita melihat wah ini berarti tidak selalu siap untuk mendesain belanja negara yang baik. Nah, dengan adanya LPDP, kita memulailah suatu tradisi bahwa anggaran tidak harus habis, tapi kita kelola untuk menjadi suatu dana abadi untuk generasi yang akan datang.
sekarang kemudian persoalan keduanya strategi menggunakan LPDP ini. Dimulai dengan 1 triliun. Waktu itu idenya very simple. Saya sebagai Menteri Keuangan, yang kata Pak Nadiem atau Mas Nadiem tadi, dia pergi ke luar negeri kemana-mana. Saya udah sekolah di luar negeri, saya pernah tinggal di luar negeri, saya menjadi Menteri Keuangan. Saya ketemu sama Menteri Keuangan di ASEAN saja. Tiba-tiba ngobrol sama Menteri Keuangan Malaysia, Singapura. Mereka dengan bangga cerita, oh saya ngirim 100 orang di London School of Economics, yang Singapura bilang saya mengirimkan di Harvard gitu. Terus saya balik lagi ke Kementerian Keuangan, saya tanya, berapa S3 di tempat saya yang lulusan luar negeri? Waktu itu nggak ada 5 orang. Terus saya merasa, loh ini negara kita paling gede, tapi tetangga kita sudah mengirim orang-orang di universitas terbaik. Itu sebagai salah satu ide awal. Oh ya sudah, kalau begitu dana pendidikan abadi ini kita gunakan hasilnya untuk nyekolahin anak-anak kita yang terbaik ya, supaya kita nggak merasa bahwa Indonesia nggak punya orang yang sekolah di universitas-universitas terbaik di dunia. Waktu itu saya nggak pikir harus ngambil, apakah harus ngambil science, ataukah medical, atau harus ngambil economics, atau finance, whatever lah. Menurut saya Indonesia itu kebutuhannya banyak banget, so you name it gitu. Nah, oleh karena itu sekarang dengan LPDP jumlah dananya makin besar karena setiap tahun kita pupuk, maka kita bisa mengirim jumlah orang yang makin banyak. Kalau menurut catatan dari Pak Rio, yang sekarang ini sedang persiapan keberangkatan saja 1.662 di dalam negeri dan di luar negeri. Totalnya kalau nggak salah sudah mencapai lebih dari 20.000. 785 orang adalah laki-laki, 877 perempuan. Saya seneng. Kelihatan sekali bahwa perempuan itu kalau dikasih kesempatan, di tingkat yang paling tinggi, di porsinya lebih banyak perempuan. Ya kan? Kemudian yang dialokasikan dari Sumatera 249, dari Jawa 1041, Kalimantan 55, Nusa Tenggara dan Bali 132, Sulawesi 123, Papua 30, dan Maluku 28. Yang mengambil PhD doktor 323, yang ambil dokter spesialis 54, magister 1263, yang reguler 426. Yang afirmasi, di mana kita mengetahui tadi kan ada pertanyaan tentang daerah timur Indonesia. Afirmasi itu banyak sekali, ada yang dari pesantren. Kami sekarang mengalokasikan untuk penyandang disabilitas, untuk Indonesia bagian timur, untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera. Itulah yang kita sebut sebagai desain dari policy tools kita. Karena jangan sampai orang dari keluarga miskin, anaknya nggak bisa sekolah, tidak diimunisasi, dia sakit, dia nanti tidak akan bisa menjadi anak yang baik. Makanya dari mulai pendidikan usia dini yang tadi Mas Nadiem bilang, supaya kita berpihak pada keluarga miskin, make sure bahwa the next generation-nya nggak miskin. Ya harus dipotong itu yang disebut tali kemiskinan antar generasi. Jumlahnya pastinya akan terus perlu ditingkatkan, tapi idenya dan cara kita bekerja adalah memang menuju ke situ. Termasuk kita juga memperbaiki mutu dari dosen-dosen. Karena tadi yang dikatakan oleh Mas Nadiem, banyak anak-anak kita pengen meneruskan ke perguruan tinggi, tapi sesudah dia di perguruan tinggi dia tidak mendapatkan quality dari education yang dia harapkan, apalagi yang diharapkan oleh industri. Sehingga waktu dia lulus makin tinggi, bukannya makin mendapatkan pekerjaan, malah makin dia gapnya gede. Dan itu bisa menimbulkan frustrasi. Karena dia merasa sudah well educated, tapi nggak fit dengan kesempatan kerja yang ada. Nah ini adalah persoalan-persoalan yang saya ingin bagi kepada Anda semuanya. Dan Anda kepada saya tidak boleh Anda punya attitude bahwa, oh ini ada Menteri Keuangan, dia yang harusnya menyelesaikan semua masalah saya dong. Enggak. Saya tugasnya membagi masalah ini kepada Anda semuanya. Karena sama seperti Anda semuanya, saya dulu juga sekolah SMA, saya ngambil di Universitas Indonesia, saya berkompetisi untuk mendapatkan beasiswa, saya dapat beasiswa. Beasiswa saya hanya sampai master, tapi saya mau nerusin ke PhD.
Saya harus bekerja untuk bisa meneruskan ke PhD. Saya balik lagi, kerja keras, harus pisah sama anak, sama suami, selama 1 tahun waktu membuat disertasi karena duitnya habis. Jadi kalau Anda bicara semuanya yang I've been through the same state seperti Anda semuanya gitu. Dan sekarang saya sudah bekerja, saya diminta untuk menyelesaikan masalah Republik Indonesia gitu. Jadi sama seperti Anda semuanya sekarang dilatih untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi pemberi solusi pada Republik. Dan Indonesia itu juga kalau masalah pasti banyak, tapi yang punya ide untuk memecahkan masalah dan konsisten menyelesaikannya, itu yang harus kita perbanyak. Saya minta LPDP itu adalah gudangnya orang-orang yang tadi nggak cuma komplain lihat ke sana kemari ada masalah terus cuma ngomongin aja, apalagi sinis-sinis aja. Tapi sekarang kita kerjakan aja yang Anda bisa kerjakan dan kita akan coba buat. Nah, kalau saya sekarang mau bicara tentang design policy tadi, kalau tadi Mas Menteri punya ide untuk pendidikan kita makin bisa dimerdekakan, dan dia percaya bahwa dengan merdeka itu kemudian ada interaksi, exposure, maka Anda tidak hanya belajar dari buku dan dari satu dosen di kelas, tapi Anda bisa belajar dari exposure. Saya juga percaya terhadap hal itu. Karena saya mengalami sendiri bagaimana saya terekspos pada proses pendidikan saya, dan itu membuka banyak sekali perspektif dan pikiran serta ide kita, wawasan istilahnya. Kita nggak akan pernah berpikir, oh ternyata sekolah yang dikelola dengan baik itu bisa menghasilkan hal yang baik tanpa kita melihatnya. Waktu saya lihat anak saya sendiri sekolah di Amerika, melihat bagaimana mereka pagi-pagi baris untuk masuk ke sekolah, ke school busnya, bagaimana mereka turun dari busnya, diatur, masuk kelas. Bagaimana mereka dari SD itu sudah pindah kelas, kalau kelas sains di sini, kelas bahasa di sini, gitu. Jadi anak-anak tuh pindah-pindah gitu. Itu semuanya juga memberi perspektif kepada kita semua, oh dia mengelola sekolah kayak gitu. Kita sebagai parent diundang waktu gurunya menjelaskan mengenai kemajuan anak kita. Maka saya itu termasuk sebagai orang tua dari anak saya kecil. Saya kalau setiap kali ngambil rapot, saya datang meskipun saya menteri waktu itu. Bukan karena alasan saya sibuk, saya datang aja. Dan saya harus bicara dengan gurunya untuk tahu kemajuan anak kita. Hal-hal semacam itu hanya akan terjadi kalau kita terekspos. Saya nggak belajar dari textbook. Kita terekspos sehingga kita terbuka wawasannya. Umpamanya kita bicara tentang, saya sering disebutkan, Ibu Sri Mulyani selalu bicara tentang inklusivitas. Itu karena saya terekspos. Waktu saya sekolah di Amerika, saya lihat, oh sebagai umat muslim di sana, waktu Christmas di mana-mana banyak sekali, di mall penuh dengan Christmas. Tapi waktu Lebaran nggak ada apa-apa di sana gitu. So you feel sebagai minority. Dan kalau kemudian ada teman kita menyapa, oh kamu hari ini puasa ya, atau kamu hari ini Lebaran ya, dan mereka mengucapkan selamat oleh teman kita merasa very happy. Itu saya tidak usah diajarin, saya terekspos, merasa diri sebagai, sama seperti kalau kita kerja di laboratorium. Waktu saya menjadi teaching assistant, oh saya bersama dengan semua teaching assistant yang lain. Oh saya ngerti ternyata dosen cara ngajarnya begini. Itu terekspos. Artinya yang dikatakan Mas Nadiem tadi, kita kepengen mahasiswa kita itu terekspos. Tidak melulu masuk kemudian berlomba-lomba mengumpulkan SKS, no matter how relevant SKS-nya. Dan kemudian waktu dia lulus, dia masih harus mencari lagi, ternyata nggak memadai gitu. Belum kalau kita bicara tentang tadi emotional skill, social skill kita, leadership skill kita, organizational skill, yang semuanya harus kita peroleh pada saat kita terekspos dengan berbagai hal. Inilah yang saya ingin share dengan Anda semua. Jadi kalau APBN tahun 2020 kita
membelanjakan 547 triliun dan tahun depan kita another 550 triliun, gitu ya. Kalau saya ingat 550 triliun itu kayak sebuah anggaran membuat ibu kota baru loh. Iya kan? Jadi artinya kita akan mengatakan bahwa hasilnya apa? Umpamanya program, kalau output saya bisa jelasin kepada Anda, karena di APBN harus disebutkan membelanjakan segini, outputnya apa. Maka kita selalu bisa bilang, ada 15,5 juta siswa yang akan dapat beasiswa dengan dana tadi. Ada 634.000 yang akan dapat beasiswa kuliah. Ada 7 juta siswa yang akan mendapatkan anggaran untuk biaya operasi sekolah. Ada 528 sekolah yang akan dibangun. Ada 226 madrasah dan sekolah keagamaan yang dibangun. Ada 5,6 juta anak usia dini yang akan dibantu. Ada tunjangan profesi guru untuk 838. Saya bisa menyebutkan semua output itu. Tapi waktu Anda tanya, Bu, outputnya itu menghasilkan quality atau result atau enggak? That's another thing. Dan untuk Anda semuanya, saudara-saudara sekalian yang sudah masuk di dalam level LPDP, Anda harus menjadi generasi yang sangat sensitif terhadap result dan quality. It's not just quantity atau output, tapi outcome. Kami di Kementerian Keuangan akan coba untuk terus mengarahkan dan mengimpose atau membangun sistem anggaran yang memaksa pengguna anggaran itu bertanggung jawab terhadap tidak hanya output tapi juga result. Kita bikinkan, gitu kan? Platformnya, template-nya, dan kemudian itu menjadi tata kelola, menjadi bisnis model penggunaan anggaran. Tapi yang mengisi itu semuanya ya kita semua ini, kementerian lembaga, Anda semuanya. Dan kita akan terus-menerus melakukan inovasi. Umpamanya contohnya tadi, kita sedang menghadapi COVID dan terpaksa semuanya work from home, school from home. Anggaran di APBN kita nggak ada untuk memberikan subsidi internet. Tapi ini kan menjadi sesuatu force majeure. Anda semuanya harus di rumah. Maka kita mengotak-atik anggaran supaya direalokasi, yang ini belanja ini dikurangi, kasihkan untuk internet. Giliran Mas Nadiem yang harus mencari, ada nggak nama muridnya dan nomor teleponnya? Apa nggak nomor teleponnya dengan internetnya mau dipakai untuk belajar atau dipakai untuk main game? Ya itu harus dipikirkan, gitu kan? Dosen, guru, anak-anak sekolah, dari mulai SD, SMP, SMA, mahasiswa, semuanya sekarang diberikan apa yang disebut kuota subsidi internet. Anggarannya 55 triliun. Untuk berapa juta orang? 51 juta siswa. 5,3 juta mahasiswa. 3,5 juta guru. 258 dosen. Itu yang kita coba untuk melakukan berbagai macam apa tadi yang responsiveness dan flexibility agar kita bisa juga terus menghadapi tantangan yang kadang-kadang kita tidak siapkan seperti COVID ini. Nah, untuk tahun depan kita juga mengalokasikan anggaran untuk tadi yang teman-teman yang menanyakan dari Indonesia Timur. Kita tahu bahwa sekarang konektivitas menjadi suatu kebutuhan yang basic. Orang tidak bicara kalau dulu kita bicara sandang, pakan, papan gitu ya. Sekarang konektivitas dan electricity itu menjadi kebutuhan basic. Maka pemerintah mencoba untuk 100% elektrifikasi kepada seluruh household di Indonesia. Dan 1 juta yang terakhir itu biasanya yang paling sulit. Dan juga untuk internet connection. Masih ada 12.000 desa yang belum terkonek. Kita harus memikirkan kalau kita mau bicara telemedicine, 10.000 puskesmas kita nggak semuanya terkonek oleh internet. Maka kita harus melakukan untuk bisa
membangun infrastruktur ICT ini. Mulai tahun depan ini termasuk yang paling besar anggaran yang ditingkatkan, maksudnya kenaikannya cukup besar untuk anggaran di bidang ICT ini. Nah, tadi pertanyaan mengenai dana abadi. Dana abadi kita untuk LPDP mencapai 51 triliun. Itu kuartal ketiga. Tahun ini nanti kalau tutup tahun, kita tetap harus mengalokasikan sebagian untuk LPDP. Kemungkinan sudah akan mendekati 60 triliun. Dan seperti Bapak Presiden waktu beliau kampanye, ingin memberikan dana abadi untuk universitas, untuk penelitian, untuk kebudayaan, kita mulai melakukan itu. Penelitian dari tahun sebelumnya kita sudah mulai dengan 1 triliun. Walaupun di dalam dana LPDP sebetulnya itu ada dana untuk penelitian juga. Ya kan? Tapi sekarang kita diminta DPR untuk membuat dedicated untuk penelitian. Kemudian kebudayaan. Indonesia sebagai suatu negara yang besar, bermartabat, beradab, kita punya banyak sekali kebudayaan. Maka kita membuat dedicated sebagai bagian dari proses pendidikan dan pembelajaran dan menjadi manusia seutuhnya, maka kita membuat dedikasi untuk anggaran di bidang kebudayaan ini. Serta untuk mendorong universitas-universitas di Indonesia bisa masuk menjadi the best 100 university di seluruh dunia, mereka nggak akan mungkin kalau nggak punya endowment fund. Kalau anggarannya tergantung APBN tiap tahun, alokasi dari kami, maka dia diperlukanlah suatu anggaran. Nah, sekarang saya dengan Mas Menteri sedang berpikir gimana caranya pengelolaan anggaran itu and what is the best use of it? How? Makanya tadi Mas Menteri bilang, kita akan bikin berbagai macam tadi lomba atau kompetisi. Kalau Anda bisa matching dengan universitas terbaik di dunia, ataukah Anda matching dengan industri, maka kita bisa memberikan grant. Ini supaya universitas nggak hidup di dalam apa yang disebut menara gading. Dari dulu saya masih mahasiswa juga sering disebutkan, universitas jangan menjadi menara gading, seolah-olah kita hidup sendiri dalam sebuah komunitas atau sebuah dunia tersendiri, sementara rakyat dan masyarakat atau perekonomiannya detached. Kita harus membuat dia sebagai higher level pendidikan, education, dia adalah bagian dari solusi, bahkan untuk meningkatkan inovasi, kreativitas, produktivitas, dan itu berarti engagement maupun tadi exposure harus terus dibuat. Kalau zaman dulu namanya link and match, kalau sekarang namanya apa sajalah kalau disebutkan. Tapi kira-kira memang idenya begitu, you cannot stand alone gitu. Anda harus blended dengan industrinya. Nah, saya ingin bagian terakhirnya seperti ini. Kalau Anda semuanya merindukan, oh dunia industri harus berkembang. Tapi kalau Anda lihat pohon industri di Indonesia, kita tuh masih limited. Kita bisa mengatakan di bidang mining, Indonesia kaya akan mining, tapi do we have industri di bidang mining yang advance? Kita ngambilin batu bara, nikel, ferro, emas. Do we have downstream industry? Enggak juga. Dan oleh karena itu Anda semuanya yang entah jurusan metalurgi atau sains, Anda malah dapatnya di negara lain. Kalau pengen menjadi apa saja di bidang material, Anda perginya di negara lain. Nah, kalau Indonesia sendiri nggak punya, tidak mengembangkan ekonominya untuk bisa meng-create industri-industri seperti itu, ya nggak akan bisa jalan. Terus Anda semuanya merasa, Bu, saya sudah sekolah tinggi-tinggi di Indonesia, nggak ada lembaganya, jadi saya harus di negara maju terus. Kan kayak gitu. Coba kita bicara tentang food estate. Ketahanan pangan. Indonesia mau bicara dari mulai padi, non padi. Tapi kalau kita bicara tentang industri makanan dan sustainability of farm, itu kita masih sangat limited. Kita nggak punya perkebunan yang modern, hebat gitu. Ada sekarang palm oil.
Padahal kita dulu punya karet, kita punya coklat, kita punya kopra. Nah, hal-hal seperti inilah yang menggambarkan bahwa you cannot separate ngomongin tentang pendidikan tanpa ngelihat bahwa ekonomi besarnya. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Anda semua, kenapa kok kita membuat Undang-Undang Cipta Kerja? Regardless mau kita ngomongin tentang berbagai kontroversinya. Tapi nggak akan ada itu yang disebut industri-industri itu tumbuh kalau ease of doing business di Indonesia rumit sekali. Jadi ini adalah investasi bagi anak-anak kita semuanya. Mau dari industri pangan, industri mining, industri elektronik, kalau Anda sekarang mau bicara tentang digital, artificial intelligence tadi yang disebutkan, mau medical, whatever you say, otomotif, semuanya itu akan muncul kalau ada capital. Dan capital hanya mau datang kalau ada sebuah negara yang memang menciptakan lingkungan investasi yang baik. Lingkungan investasi yang baik itu tidak eksploitasi. Karena tidak ada industri yang bisa sustainable kalau dia eksploitatif. Jadi lingkungan investasi yang baik itu adalah win-win solution. Nggak ada yang kita bicarakan, oh kalau investasi yang bagus itu berarti kapitalis aja yang di-serve bagus. Kemudian burunya harus dieksploitasi, sumber daya alamnya dikorbankan, lingkungan dikorbankan. Enggak lah. Karena kita sekarang ini dalam kita beroperasi dan mengelola republik, kita tahu bahwa kalau Anda merusak lingkungan, produk Anda nggak akan dibeli. Wong jangankan gitu, wong sekarang ini kalau kita memproduksi listrik, kita konsumsi sendiri aja, tapi kita emission CO2-nya kebanyakan, kita juga akan dilihat oleh seluruh dunia, iya kan? Jadi poin saya adalah kita sekarang ini kalau kita ngomongin tentang pendidikan, kita nggak boleh separate dari kebutuhan kita untuk menciptakan kondisi Indonesia yang membuat seluruh orang bisa thrive, bisa berkembang. Orang yang berkembang kalau dia diekspos, eksposinya terjadi kalau kita punya banyak sekali berbagai kegiatan ekonomi yang produktif tadi. Bukan untuk Anda mencari kerja, bahkan Anda pun yang punya ide bagus, Anda bisa menggunakan ide itu kemudian cari angel capital, dan Anda bisa create. Anda nggak perlu repot-repot minta izin ini, minta izin itu, minta izin ini. Keburu ide Anda udah mati sebelum kegiatan Anda dimulai karena terlalu banyak perizinan itu. Itulah kenapa kita mengatakan bahwa ini semuanya adalah fondasi yang tidak terpisahkan. Jadi jangan pernah berpikir kalau ngomongin tentang sumber daya manusia, itu is only a problem of Mas Nadiem, atau Menteri Agama to some extent, atau Menteri Ristek. SDM itu adalah masalah kita semua. Menteri Keuangan seperti saya tadi harus terus attach kepada kebutuhan. Menteri-menteri yang lain juga sama. Nah, ini yang saya ingin sebagai penutup untuk mengatakan, ya inilah cara kita untuk tadi mengaktualisasikan bahwa kita semua percaya bahwa kualitas SDM itu penting. Dia strategik. There is no question about it. Sekarang gimana mengaktualisasikan bahwa SDM penting itu menjadi sesuatu policy, menjadi suatu aktivitas, menjadi program, menjadi kegiatan yang betul-betul menghasilkan. Plus ekosistemnya diperbaiki tadi. Ekosistemnya itu nggak cuma di perguruan tinggi aja atau di sekolah, tapi tadi ekosistem yaitu kondisi ekonomi yang baik, ease of doing business, kesempatan terbuka, demokratisasi, semua orang bisa maju, yang berasal dari keluarga yang tertinggal kita berikan afirmasi supaya dia bisa mengejar. Itulah yang disebutkan sebagai apa yang disebut pemihakan kepada peningkatan kualitas SDM. Mungkin itu Mas Dwi saya sampaikan. Terima kasih Bu Menteri. Saya memang membiarkan Bu Menteri bicara panjang lebar, bukan karena takut Bu Menteri atau karena sama SMA-nya di Semarang Bu Menteri,
Tapi karena 5 pertanyaan yang saya susun, baru 1 tadi, itu udah tercakup semua, diterangkan oleh Bu Menteri. Jadi daripada saya tanya 5 kali, sekali keluar 5, Ibu. Ada dana abadi yang tadi disampaikan, LPDP ke depan, masalah output outcome. Ada 25.000 Bu lebih penerima beasiswa kita, 12.000 lebih sudah menjadi alumni. Saya juga akan menanyakan sebenarnya kaitan pendidikan, ekonomi, industri, UU Cipta Kerja, dan sudah diterangkan panjang lebar. Saya juga akan tanya tadi sebenarnya pengalaman Ibu waktu sekolah, dan bagaimana itu kaitannya dengan karir. Sudah diterangkan juga Ibu. Jadi saya akan langsung ke audiens Ibu, ada 1-2 pertanyaan untuk Bu Menteri. Saya akan gabung juga karena Bu Menteri biar sekaligus. Yang pertama adalah dari Surya Adiputra, PK 168, tujuan kebetulan ini Bu, Universitas Indonesia Ibu, alma mater Ibu. Bagaimana strategi Ibu menghadapi ketidakpastian karena pandemi Corona agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan SDM Indonesia bisa segera pulih di tahun depan? Sekaligus pertanyaan kedua dari Ervina Monalisa, PK 150, kebetulan juga tujuannya adalah Universitas Indonesia. Pertanyaannya, kebijakan realokasi dan refocusing anggaran adalah salah satu langkah yang dipilih dalam merespon kondisi ekonomi Indonesia akibat pandemi COVID-19. Melalui kebijakan tersebut, kemampuan job crafting atau job creation mungkin ya, SDM di sektor publik akan teruji dalam mengoptimalkan pengelolaan APBN. Bagaimana strategi Kementerian Keuangan dalam menjembatani gap kemampuan job crafting pengelolaan APBN antar kementerian lembaga? Demikian Ibu, sekaligus dijawab. Terima kasih Ibu. Oke, kalau yang pertama bagaimana mengelola ketidakpastian akibat COVID dan terutama untuk mendorong perekonomian kita. Sekarang kita konstruksikan sequence-nya ya, sebab akibatnya dulu gitu ya. Sebelum ada COVID, kita mengelola ekonomi kan selalu kita lihat, apakah faktor yang mendorong, katakanlah kita ingin mencapai tadi pertumbuhan ekonomi, kualitas pengangguran menurun, kemiskinan menurun gitu kan, tujuannya kita mau capai. Kemudian juga dari sisi kualitas indeks pembangunan manusianya diperbaiki. Kita membuat itu sebagai suatu target. Maka kemudian kita lihat faktor-faktor yang bisa mencapai target itu apa gitu kan. Kalau untuk growth, ya kita sebutkan growth itu bisa dari sisi demand, dari sisi supply-nya. Seperti saya sebutkan tadi, teori growth-nya bisa capital, labor, dan productivity, teknologi. Gitu. Total faktor productivity-nya. Kalau kita bicara tentang mekanisme pasar makro di agregat demand, agregat supply-nya, itu kalau kita sebutkan. Jadi kalau demand-nya naik, yaitu karena orang melakukan aktivitas, konsumsi, investasi, government spending, ekspor, maka supply-nya juga harus ngikutin produksinya, sehingga kita bisa naik terus, tapi harga tidak melonjak atau tidak disebut apa yang disebut overheating. Itu kondisi pra-COVID. Jadi waktu itu kita sudah mendesain APBN 2020, optimis. Bahkan defisitnya hanya kecil 1,76% ya dari GDP kita. Itu angkanya kecil, cuma 120 triliun kira-kira kalau defisitnya itu. Nah, kemudian boom, COVID datang, gitu kan? COVID mempengaruhi apa? Kesehatan pertama. Kesehatan terancam karena COVID. COVID menyebabkan apa? Ya karena dia menyebar secara luas dan cepat contagious, sangat mudah sekali menular. Maka supaya tidak menular, kita nggak boleh berdekat-dekatan. Maka dibuatlah pembatasan sosial. Karena ini masif, makanya pembatasan sosialnya berskala besar. Maka orang tidak boleh ke kantor, tidak naik kendaraan umum, tidak boleh ke sekolah, tidak boleh ke masjid, tidak boleh ke gereja. Maka yang tadinya masalah COVID, kesehatan, untuk memutus tali COVID, terjadi implikasi sosial dan ekonomi. Karena kemudian orang tidak bisa berinteraksi sosial, ekonominya kemudian berhenti. Orang nggak bisa jualan lagi di warung-warung di dekat sekolah, warung-warung di dekat kantor, semuanya berhenti karena nggak ada orang kantor. Nah ini yang kemudian
harus kita kelola. Jadi masalah COVID-nya tetap, karena ini ancaman awal dan utama dan masih, tapi dampak sosial ekonominya dan keuangannya juga harus dikelola. Caranya gimana tadi pertanyaannya? Pertama ya, COVID-nya harus dijaga gitu. Karena ini adalah faktor ketidakpastian, makanya disebut 3T itu testing, tracing, treatment harus dilakukan, 3M dilakukan tadi, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Di Indonesia masih mending kalau kita semuanya ikut kampanye membuat masker. Kalau Anda lihat di Amerika Serikat, presidennya sendiri aja malah nggak mau pakai masker. Jadi masih mendingan, makanya di sana sampai 9 juta kena COVID. Ya kan? Jadi, dan saya berterima kasih semua masyarakat ikut berkampanye. Penggunaan masker, mencuci tangan, semuanya ikut mengkampanyekan. Moga-moga kita tetap bisa menjaga COVID pada level yang minimal. Nah, sedangkan dampak sosial ekonomi itu dikelola APBN, makanya tadi pertanyaan yang kedua refocusing ya, dan prioritasnya diubah. Karena kita tahu bahwa anggaran akan sangat besar untuk tadi membantu masalah kesehatan, sosial, membantu usaha kecil menengah, membantu dunia usaha, membantu pemerintah daerah, menjaga dan meningkatkan sektor ekonomi lagi, maka kita mengatakan APBN yang awal yang didesain belum ada COVID, pasti banyak yang nggak relevan. Contohnya perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu bisa sampai 40 triliun, Mas Dwi. Dia bilang kita nggak ada yang perjalanan dinas sekarang, minimal banget. Jadi uang itu kita langsung potong aja, langsung dipakai untuk yang lain. Belanja-belanja modal yang tadinya sangat besar, kita bilang kurangin dulu. Tapi jangan sampai proyeknya mangkrak, karena kita belajar dulu. Kalau dia kemudian dihentikan, proyeknya jadi mangkrak, mulainya lagi lebih mahal. Tapi kita bilang sama seluruh satker-satker, Anda slow down, yang harusnya pemainnya proyek ini harusnya selesai Desember, coba diperpanjang selesainya sampai 2021. Yang harusnya selesai 2021, diperpanjang sampai 2022. Artinya penggunaan anggarannya lebih sedikit, tapi proyeknya tetap jalan. Sehingga nanti kita nggak perlu ada stop go itu nggak bisa. Itu akan menimbulkan ongkos terlalu besar. Kita udah belajar dari krisis tahun 2008-2009, kita belajar krisis 97-98, maka kita melakukan slowing down but not stop. Duitnya yang tadinya harusnya untuk membayar procurement yang cepat itu dipakai juga untuk tadi penanganan COVID dan ekses yang lain. Strateginya gimana tadi Anda tanyakan? Ya tadi tetap ngikutin, kalau kita tahu growth-nya langsung melorot gara-gara COVID, bayangkan yang kita biasanya 5% tumbuh, kuartal 1 sudah turun di 2,97, kuartal kedua ke 5,3 negatif, berarti ini udah 10% jatuh kan, di atas 5%, 0, kita di bawah 5%. Itu sesuatu yang sangat besar. Meskipun kalau dibanding negara-negara lain kita masih bagus. Coba Anda semuanya, kalau ada yang mau pergi ke Inggris nih sekarang. Kalau Anda yang sebagian diterima di Inggris, coba lihat aja statistiknya di Inggris. Dia turunnya itu 25%, minusnya itu jadi dalam banget jatuhnya. Coba kalau ada yang mau pergi ke Jerman, kalau Anda mau pergi kemana saja, kelihatan jatuhnya itu dalam banget. Atau di negara sekitar kita, Malaysia, Singapura, itu jatuhnya dalam. Nah, untuk kita bisa merangkak naik, walaupun Indonesia di minus 5,3, tetap kita harus naik merangkak. Itu berarti kita harus naikkan tadi demand dan supply-nya bersama-sama. Makanya di dalam APBN, kita memberikan bantuan sosial, itu untuk mendukung consumption, karena mereka kehilangan pekerjaan atau pendapatannya berkurang. Kita membantu untuk belanja supaya consumption masyarakat dan investasi tidak terhenti. Government spending, itu supaya ekonomi ada demand-nya. Padahal government penerimaannya juga jatuh. Wong yang pembayar pajak semuanya berhenti kok. Tidak hanya mereka perusahaannya turun, yang tadinya kapasitas 100% menjadi 25%. Kita pun masih kasih insentif lagi supaya mereka nggak mati.
Karena kita pengen menyelamatkan ekonomi. Maka APBN kita itu sebetulnya dalam tekanan yang luar biasa, penerimaannya jatuh, tapi kita memberi bantuan lifeline istilahnya, membantu hidup banyak sekali. Makanya defisit kita naik banget. Dari yang tadinya kita mendesain 1,7% dari GDP yang sekitar 120-130 triliun, defisit kita naik jadi 1.000 triliun. Makanya ada aja orang yang terus nyinyir ke saya, itu utang-utang. Ya nggak apa-apa, wong ini utang untuk menyelamatkan jiwa seluruh Republik Indonesia. Termasuk di dalam itu adalah anggaran pendidikan 20% tetap kita jaga. Ya kan? Waktu anggaran kita kenaikkan untuk segala macam itu, kita tetap harus sesuai konstitusi adalah 20%. Nah, itu yang kita sebutkan cara artinya, saya akan mengatakan tadi, APBN itu instrumen pada saat dunia atau Indonesia ekonomi dan masyarakatnya sedang menghadapi situasi sulit, dia step in. Itu yang disebut counter cyclical, lagi dia jatuh, dia harus ikut ngangkat. Waktu ekonominya lagi boom tinggi, kita mendinginkan. Itu yang disebut kita sebagai instrumen counter cyclical. Dan kita mendesain banyak sekali dari sisi APBN untuk bisa mengcounter tadi perlemahan itu ya. Dan insya Allah nanti kuartal ketiga ini sudah lebih baik. Kalaupun kita masih negatif, itu trennya sudah membaik. Dan moga-moga nanti kita segera ke nol dan atau bahkan positif. Yaitu yang disebut recovery secara terus-menerus kita jaga. Nah yang kedua tadi pertanyaan mengenai tadi refocusing tadi. Aku sebetulnya nggak tahu pertanyaannya, sangat sophisticated tentang job apa tadi katanya? Job. Kebijakan realokasi anggaran untuk merespon kondisi ekonomi Indonesia karena pandemi, kemampuan job crafting SDM di sektor publik. Mungkin pengembangan SDM di sektor publik ya, untuk menciptakan lapangan kerja di sektor publik. Ya, aku coba ini ya, saya sih nggak malu kalau aku nggak ngerti pertanyaan juga, karena kalau orang malu bertanya sesat di jalan kira-kira ya. Jadi kira-kira mungkin saya bayangkan pertanyaannya adalah, kalau job crafting untuk sektor publik, pertama, dengan adanya COVID, kita dipaksa semuanya work from home. Kementerian Keuangan itu masih lumayan, kita sudah mulai melakukan trial, piloting. Jadi waktu dipaksa tiba-tiba nggak ada, kita itu sudah relatif ada, paling tidak ada experience lah. Nah, cara kita harus bekerja kan berubah, sektor publik tadi. Makanya waktu itu kita membuat berbagai macam. Kalau yang harus pelayanan, katakanlah seperti bea dan cukai, yang harus tetap jaga di pelabuhan, entah itu pelabuhan udara, entah itu di pelabuhan laut, yang mereka harus menjaga adanya kalau sampai terjadi illegal activity seperti penyelundupan, mereka nggak bisa work from home. Mereka tetap harus presence. Tapi banyak pekerjaan yang lain kita bisa work from home. Contohnya, kita itu menyusun seperti untuk waktu Bapak Presiden menyiapkan Perpu, kita kerja siang malam, nggak pakai office hour, tapi from home, sehingga menghasilkan. Jadi tadi kalau kita bicara tentang pelayanan publik atau institusi publik, ya dibedakan institusi kerjaan yang memang masih harus memberikan pelayanan, sekarang harus rely on teknologi supaya interaksi fisik nggak terlalu besar. Makanya pakai online. Kalau pajak itu kita membayar SPT sekarang nggak perlu harus hadir sendiri. Semuanya adalah menggunakan online, e-procurement, e-budgeting, dan juga sampai kepada untuk perpajakannya. Itu kita lakukan. Jadi transformasi digital menjadi sangat penting. Nah, implikasinya apa? Ya nggak semua siap dan nggak semua bagian bisa. Contohnya, waktu saya membuat town hall dengan seluruh jajaran Kemenq, yang anak-anak muda senang work from home karena mereka technology savvy. Dia senang, wah, this is the love of my life lah. Dia pikir ini adalah sesuatu yang, tapi mereka realize banyak sekali ada yang generasi yang relatif agak tua, yang mereka gaptek, mereka nggak tahu, dan mereka harus beradaptasi. Nah, kalau saya sebagai kepala institusi seperti Menteri Keuangan, wah ini orang-orang yang sudah tidak bisa lagi adjust, itu udah nggak ada gunanya, udah buang aja, kan nggak begitu. Maka kita perlu retrain mereka,
kita perlu siapkan mereka untuk beradaptasi, itu yang disebut sebagai suatu institusi. Jadi tadi refocusing anggaran kita untuk yang tadinya belanja, umpamanya contohnya, kalau dulu ya Mas Dwi, saya nggak tahu Mas Dwi itu dari universitas atau dari ITB, dari mana? Dari ITB Bu, kemudian Oregon State. Dari ITB, Teknik Industri, dan S2 S3 Oregon State. Oke, dari ITB kemudian ke Oregon State Teknik Industri. Kalau di pemerintahan ya Mas Dwi ya, dulu itu kita ada rapat. Kalau kita rapat fisik pasti ada snack. Kalau saya rapat 3 kali berarti 3 kali snack, ya kan? Atau kalau ada rapat di luar kantor, Anda punya apa yang disebut biaya transport. Kalau rapatnya di luar kota, dia mendapatkan lagi per diem. Nah sekarang nggak ada luar kota, nggak ada dalam kota, kita semuanya pakai Zoom dan secara ini. Berarti anggaran itu semuanya nggak perlu, ya kan? Namun kan saya juga kasihan juga para penjual snack itu kan menjadi nggak ada yang beli Pak. Makanya ekonomi turun. Tapi anggaran kita yang tadi nggak dipakai, kita sekarang bisa pakai. Contohnya untuk subsidi internet bagi para pegawai. Karena mereka sekarang kerja di rumah, rebutan suami, istri, anak, semuanya pakai internet. Ya kan? Itulah yang kita sebut tadi, refocusing adalah untuk melihat di dalam suasana COVID, apa aktivitas yang sekarang menjadi pressure point paling besar. Dan itu yang kita coba untuk dikurangi pressure point-nya. Baik. Ya, jadi itu aja yang kita lakukan. Moga-moga kita bisa membaik. Saya rasa kalau kita semuanya optimis, sambil terus melihat evidence base lah. Semuanya kan terpelajar. Lihat data, data yang ini masih kurang, data yang ini udah mulai baik. Yang masih kurang berarti apa polusi lagi yang perlu diperbaiki. Umpamanya tadi, data yang ini udah baik, berarti kita accelerate saja perbaikannya. Kayak gitu yang kita lakukan sebetulnya Mas Dwi. Di berbagai sektor memang refocusing, industri, dunia pendidikan juga harus adaptif memang. Kalau enggak kita akan ditinggalkan karena dunia terus berubah. Tapi selama Bu Menteri Keuangannya tenang, nyaman, senyumnya manis, begitu, rakyat Indonesia aman Ibu. Terima kasih. Terakhir saya ingin memberikan juga Mas Dwi. Itu kan adalah cara kita mengelola stres. Jadi Anda pikir saya tidak menghadapi situasi seperti Anda semuanya gitu kan. Cuman caranya aja gitu. Jadi kita harus berusaha untuk bisa versatile gitu. Artinya ya resilient. Mungkin singkat saja Bu Menteri, 1 menit untuk pesan kepada awardee kita termasuk alumni Bu, anak-anak muda, harapan bangsa. Ya, saya akan mengatakan Anda semua adalah generasi yang beruntung. Bisa meneruskan pada level yang paling tinggi. Moga-moga itu sesuai dengan cita-cita Anda. Jadi, saya sih singkat saja. Sama seperti yang disebutkan Kennedy. Jangan pernah tanya apa yang negara bisa kasih ke saya. I think it's about the time kalian bertanya apa yang kalian akan berikan pada Republik Indonesia. Jadi saya minta dimanapun Anda bekerja, dimanapun Anda belajar, jangan pernah cuman membatasi diri belajar hanya ada yang di dalam kelas. Belajarnya yang banyak, sebanyak-banyaknya. Dan mulai berpikir mental attitude Anda adalah apa yang bisa saya berikan kepada bangsa saya. Karena itu akan menjadi DNA yang sangat penting. Kalau Anda tetap mindset-nya adalah, gue akan dapat apa lagi nih? After ini, gue mau cari apa untuk gue lagi itu. Kalau Anda attitude-nya kayak gitu, itu akan terpatri terus. Mungkin Anda bisa sukses sih, tapi nggak terlalu berguna sih menurut saya. Tapi, kalau Anda punya mindset, apa yang bisa saya berikan kepada bangsa saya? Dan itu artinya Anda akan siap untuk selalu mindset-nya adalah to give, not to ask. Bukan sesuatu yang minta entitlement, tapi memberi, dan memberinya pun dengan passion gitu, bukan memberi terpaksa. Karena ada juga orang yang mengatakan yang memberi karena saya kontrak aja sama LPDP harus ngasih gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Tapi kalau Anda ikhlas, apalagi tidak hanya ikhlas, Anda passionate gitu ya. Pemain saya kerja, ya saya senang aja mengerjakan ini, saya yakin.
Kan ada lagi kan yang mengatakan, if you like your job, then you don't have to do your job, gitu. Itu sebetulnya adalah sesuatu sama aja. Kalau Anda senang sekali berbagi, berbakti kepada negara, Anda nggak pernah merasa ini kewajiban atau keterpaksaan. It's just seperti panggilan hidup aja. Saya harap sih ini ribuan LPDP kita adalah orang-orang yang militan untuk betul-betul memberikan kepada Republik. Jagalah, jaga dignity Anda, jaga integritas Anda, dan nanti juga Anda akan menjaga juga dignity dari Republik ini dan integriti dari Republik ini. Itu yang saya ingin sampaikan. Selamat belajar, selamat betul-betul mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan terus memberikan kepada Republik Indonesia melebihi apa yang telah diberikan kepada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya.